berkelanjutan. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, kelanjutan adalah ini adalah makna saintifik pertanian pada budidaya tanaman, pada dimensi usaha tani, panen dan pasca panen. Walaupun kita jurusan agribisnis, tetapi kita harus mengetahui juga dasar-dasar pertanian, ya kan? Ya. Pertanian berkelanjutan itu adalah pertanian yang dikelola itu berkesinambungan, dapat dimanfaatkan hasilnya, ya kan? Ya. Oke, tahu nggak manfaat pertanian berkelanjutan itu untuk apa? Kalau sejarah pertanian kan minggu lalu Ibu udah jelaskan kan? Ya. Yang mana pertanian itu sejarahnya dari pertanian primitif, tradisional sampai pertanian modern. Seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dulu masyarakat dulu sebelum mengenal pertanian modern, mereka sudah mengenal pertanian tradisional, di mana pertanian dulu adalah pertanian yang berpindah-pindah tempat, ya kan? Berpindah lahan pertanian ke lahan pertanian selanjutnya. Misalnya pertama masyarakat itu sudah bertanam di suatu lahan, setelah hasil alamnya habis, mereka pindah ke lahan baru gitu. Dan pertanian tradisional, mungkin seperti orang tua kita dulu melakukannya, masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, itu namanya pertanian tradisional. Kalau pertanian modern, coba dijelaskan pertanian modern yang mana? Seperti yang kita rasakan pada hari ini, sudah ada kontrak, mesin apa lagi? Mesin nanam padi, apa lagi? Potong padi, itu pertanian modern. Berarti masih kita gak hanya dari kami saja sebagai dosen, tetapi aktif untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian. Ada interaksi, itu baru dikatakan mengajar secara aktif. Berhasil kami mengajarnya. Kalau kami berhasil mengajarnya, mahasiswa sekalian mengerti apa yang kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang baju kotak-kotak siapa namanya? Siapa? Fatul. Oke, silakan Fatul. Apa yang ingin ditanyakan? Prospek mahasiswa jurusan pertanian. Bagus sekali pertanyaannya. Prospek ke depan. Ini kan udah masuk di pertanian. Ini semester 1. Tentunya sebelum masuk ke sini, waktu teman-teman sekalian masih SMU, teman-teman sekalian pasti mikir, ini mau masuk prodi apa ya? Agrotek, peternakan, atau ekonomi, jurusan lain. Tentunya sebelum kita masuk ke pertanian, kita udah punya misi visi sendiri. Baiklah, prospek itu adalah peluang, ya kan? Peluang masa depan. Teman-teman udah masuk pertanian, apa sih peluang untuk ke depan? Apalagi ambil jurusan agribisnis, ya kan? Ambil jurusan agribisnis. Berarti prospek ke depan agribisnis adalah itu kita kan misinya untuk menjadi wirausaha kan? Menjadi wirausaha agribisnis. Tentunya peluang yang dapat dicapai adalah menjadi pembuat benih. Itu kan peluang buat kita. Menjadi pembibit, menjadi penyedia benih, pengolahan pertanian, berkebunan, itu ada peluang masa depan. Banyak sekali peluang-peluang dari pertanian yang dapat digeluti oleh teman-teman sekalian selesai jadi sarjana. Jadi sarjana pertanian ini di bank, BUMN itu bank, kan? Di bank, di PLN, terserah kan? Jurusan kita agribisnis dan menjadi wirausaha itu yang paling penting karena itu visi misi Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba Sarah. Apa dampak dari pertanian berkelanjutan? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Dampak dari pertanian berkelanjutan adalah memberikan pertanian yang bagus, tidak merusak ekosistem, tidak merusak lingkungan, itu yang dikatakan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu dia berkesinambungan, kita dapat manfaatkan hasilnya, seperti tidak merusak lingkungan, tidak merusak ekosistem, itu adalah manfaat dari pertanian berkelanjutan. Dengan adanya pertanian berkelanjutan berarti dapat berkesinambungan pertaniannya, dan tentunya karena dengan sesuai dengan prodi kita meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, absennya mana ya? Atau sambil saya mengajar, boleh sekalian diisi absennya, ya?
kuliahnya kapan. Bisa jadi walaupun udah ditentuin roster, dosen nggak bisa masuk atau bisa ganti dengan hari lain. Ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Tergantungan pada input eksternal bahan kimia atau energi, semakin menurunnya produktivitas tanah akibat erosi tanah, itu ada permasalahan. Berarti ada 4 poin di sini permasalahannya. Seperti yang tadi pertanyaan si Sarah, ini ada kaitannya dengan manfaat pertanian berkelanjutan. Karena pertanian berkelanjutan itu kan dia menggunakan pupuk organik, tidak merusak lingkungan, kan? Itu kan? Tetapi ini adalah karena ada masalahnya, baru timbul usaha apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya pertanian itu tetap berkesinambungan dan tidak merusak lingkungan. Karena bahan kimia atau energi itu kan berarti berkurangnya ekonomi masyarakat, dan yang lebih parahnya lagi adalah merusak lingkungan, kan? Dan kalau merusak lingkungan berarti produktivitasnya menurun nggak? Menurun kan? Kalau misalnya lahan kita udah rusak, tanah kita udah rusak, berarti produktivitas juga menurun. Kalau menurun produktivitas, apa efeknya? Apa dampaknya? Rugi kan? Berarti akan menurunnya pendapatan, akan menurunnya pendapatan petani. Dan yang kedua itu, semakin meningkatnya pencemaran air akibat pupuk dan pestisida. Oke, ini kan materi. Kita kembali ke lapangan, ke masyarakat yang bisa kita lihat sehari-hari. Apalagi kita Indonesia ini mayoritas adalah petani. Kita di Aceh, rata-rata orang tua kita juga petani. Kita udah melihat lahan, udah tahu sawah. Lihat bagaimana kalau lahan itu tercemar oleh pestisida atau pupuk-pupuk kimia. Imbasnya kemana? Ekosistem. Ekosistem apa yang rusak selain lingkungan? Apa? Ikan, tanaman akan tercemar semua. Dulu sebelum ada pupuk-pupuk kimia seperti ini, masyarakat kita waktu masyarakat sebenarnya tidak terganggu. Masyarakat menggunakan pupuk-pupuk organik. Makanya sekarang kembali lagi ke pupuk organik supaya tidak merusak lingkungan, itu yang lebih penting. Baik. Dan yang keempat itu, semakin meningkatnya ancaman residu bahan agrokimia terhadap kualitas dan keamanan pangan. Kita lanjut. Pertanian berkelanjutan itu apa? Tadi sudah saya jelaskan di sini. Disebutkan bahwa mempertahankan itu yang paling tinggi. Teman-teman boleh mengingat kalau pertanian berkelanjutan itu adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan ekosistem, lingkungan, tanah, ya. Itu yang paling inti yang teman-teman perlu ingat adalah mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Oke, ada lain yang ingin ditanyakan? Silakan. Tanya aja. Aksi berkelanjutan. Serahkan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Teman-teman, Tujuan pertanian berkelanjutan apa, Bu? tujuan pertanian berkelanjutan yang pertama sekali itu adalah meningkatkan pendapatan. Itu adalah tujuan pertama sesuai dengan prodi kita. Meningkatkan pendapatan. Itu adalah tujuan pertanian berkelanjutan. Karena apa? Semua yang kita lakukan, kalau misalnya dalam agribisnis, adalah untuk meningkatkan pendapatan. Ada istilah di agribisnis begini loh teman-teman. Tangan pegang cangkul, mata ke pasar. Itu adalah apa? Apa? Itu adalah moto kita agribisnis. Tangan pegang cangkul, mata ke pasar. Intinya begini. Setiap yang kita lakukan, kita harus melihat, pandai-pandai melihat peluang pasar. Apa sih yang dibutuhkan pasar? Itu yang kita tanam. Atau apa sih yang dibutuhkan pasar? Itu yang kita jual. Apa sih yang dibutuhkan pasar? Itu yang kita usahakan. Misalnya teman-teman sekalian, hari ini banyak sekali yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya apa? Dengan adanya media sosial, ini maaf ya walaupun sedikit melenceng dari materi kita, tetapi ini adalah informasi yang harus saya sampaikan. Dengan adanya media
berkelanjutan yang pertama sekali menghasilkan pendapatan, pangan bahan konsumsi, dan konservasi sumber daya lahan, sumber daya alam, ya. Itu harus 3 elemen itu harus saling keterkaitan, harus saling berhubungan. Kita lanjut lagi. Ini, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, ini ada berapa orang di kelas ini? Berapa? Hampir 20. Kalian kalau melihat gambar seperti ini pasti pikirannya berbeda-beda kan? Pasti cara pikirnya berbeda-beda apa yang ada di kepala kalian. Ada yang bilang itu nenek-nenek lagi menanam padi. Ada yang bilang dengan pertanian kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa lagi? Apa lagi? Pertanian tradisional karena masih menggunakan tenaga manusia. Kalau pertanian modern itu kan lebih menggunakan teknologi kan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan teknologi. Tetapi kalau pertanian tradisional itu masih menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, kan, untuk membajak kan menggunakan tenaga hewan. Baik, di sini ada pertanian berkelanjutan mengintegrasikan 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat petani makmur. Lingkungan tidak rusak, petani juga harus makmur. Makmur di sini adalah meningkatnya pendapatan. Kalau misalnya petani miskin, siapa yang repot? Masyarakat dan pemerintah kan. Makanya petani itu harus sejahtera. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini konsep pertanian berkelanjutan. Tadi udah yang elemen pokoknya. Sekarang konsepnya. Konsep pertanian ini bisa dilihat teman-teman sekalian walaupun bahasa Inggris. Saya tahu kalian juga pintar-pintar sekali bahasa Inggris. Coba dibaca. Kita akan berdiskusi. Teman-teman boleh jawab. Pertanyaannya adalah tanah tidak boleh rusak. bagus. Lain, sumber daya tersedia harus mampu memenuhi kebutuhan. Oke, lain. Ekspektasi sosial dan norma budaya harus dipenuhi. Tahu nggak bagaimana ekspektasi itu norma harus dipenuhi? Coba kita tidak. Atau diulang lagi jawabannya. Ekspektasi sosial dan norma budaya harus dipenuhi. Iya, norma dan budaya itu nggak boleh terlepas dari etika agama. Apalagi kita masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya adalah menganut agama Islam. Apalagi di sini kita telah di Mekah dengan syariat Islam secara kafah itu adalah peraturan ya di negara kita Aceh. Bukan negara pekan lagi. Itu norma-norma itu harus diperhatikan sekali, harus berhubungan dengan etika dan norma-norma yang berlaku. Seperti kita di Aceh ini, dalam pertanian ada hubungannya. Kita kan ada menggunakan sebelum menanam padi itu ada istilahnya kita di Aceh adalah kendurigang. Itu kan adat budaya, tetapi ada hubungannya dengan agama, dengan norma-norma agama. Kendurigang itu untuk coba diulang. Sistem harus menguntungkan secara ekonomis. Baik, ini yang perlu teman-teman sekalian ingat adalah pertanian berkelanjutan adalah ada 3 tujuan utama: kepedulian terhadap lingkungan. Pertanian itu harus menguntungkan masyarakat, tentunya petani itu harus makmur. Kita lanjut. Oke, ini meja berapa teman-teman?